Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan dan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang karena rahmat dan nikmatnya lah pada pertemuan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan kepada yang kita muliakan. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang golongan orang-orang yang dirindukan surga. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, surga adalah tempat yang paling indah, penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya di yaumil akhir kelak. Begitu indah dan banyaknya kenikmatan yang terdapat di dalam surga, sehingga mengundang bagi semua orang untuk masuk ke dalam surga. Keindahan dan kenikmatan yang terdapat dalam surga tidak bisa digambarkan dengan apa yang bisa kita rasakan saat sekarang ini. Karena surga itu suatu tempat yang memang sangat-sangat istimewa, yang Allah sediakan nanti di yaumil akhir bagi orang-orang yang dikehendakinya. Bagaimana sebenarnya gambaran surga ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ketika ditanya oleh para sahabat tentang surga itu. Beliau menyatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Surga adalah sesuatu yang tidak pernah ada mata melihat wujud dan keindahannya. Tidak pernah ada telinga pernah mendengar suara-suara keindahan yang muncul dari dalam surga. Dan tidak pernah terpikirkan bahkan oleh hati dan pikiran manusia. Jadi memang kata Rasulullah itu surga itu sesuatu yang istimewa, yang unik. Walaupun dikatakan tempat yang paling indah, tapi keindahannya nggak bisa dibayangkan. Itulah makanya tempat ini menjadi idaman semua manusia, semua hamba Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Semua orang pingin masuk ke dalam surga.
Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Akan tetapi tidak semua orang yang ingin masuk surga bisa masuk surga. Oleh karena itu, kalau ingin masuk surga, berusahalah untuk bisa masuk surga. Dan kita harus tahu, banyak orang yang ingin masuk surga belum tentu masuk surga. Tapi Rasulullah SAW dalam satu hadis menjelaskan bahwa nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bukan hanya ingin masuk surga, tapi juga dirindukan atau diinginkan oleh surga untuk bisa masuk ke dalamnya. Siapakah orang-orang yang nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat dari Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan. Pertama, golongan pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Talil Quran artinya para pembaca Al-Quran. Kata talil berasal dari kata tala, yatlu, kemudian menjadi masdarnya tilawah. Talil Quran adalah pembaca Quran. Orang yang baca Quran sekaligus memahami, sekaligus juga mengamalkan apa yang dipahami. Itu namanya talil Quran. Para pembaca Quran ini adalah orang-orang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa para pembaca Quran menjadi orang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah? Karena Quran yang dibaca itu adalah kalam Allah. Quran yang dibaca itu adalah satu yang istimewa dalam pandangan Allah dan juga bagi kita sebagai umat Islam. Bukankah Quran itu diturunkan sebagai hidayah, huda, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia? Maka orang yang rajin baca Quran berarti dia akan sama mendapatkan dan mengambil hidayah Allah. Karena itulah Allah suka kepada orang yang baca Quran. Otomatis surga pun rindu kepada orang yang disukai Allah karena rajin baca Quran. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk uraian yang selanjutnya kita akan sampaikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Bulan Ramadan penuh keistimewaan dan keutamaan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran. Bulan tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Saksikan indahnya Ramadan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Para pembaca Quran adalah orang pertama yang dirindukan oleh surga. Dengan menggunakan kata talil Quran, itu menunjukkan bahwa pembacanya itu bukan hanya memahami yang dibaca, tapi juga sekaligus mengamalkan. Ini berbeda dengan qiraatul atau qiraatil Quran. Qari adalah para pembaca. Kalau kata qari berarti membaca, sekedar membaca Quran, tentu dengan irama atau lagu yang seperti biasa kita dengarkan. Tapi kalau talil Quran memang membaca Quran dengan lagu, tapi memahami makna dan juga mengamalkan. Makanya di Indonesia sering dibuat musabaqah tilawatil Quran, musabaqah membaca Quran, tapi yang maksud dengan membaca di situ membaca, memahami dan mengamalkan. Itu golongan pertama, orang yang dirindukan oleh surga Allah. Adapun golongan kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lidah, menjaga ucapan, menjaga mulut. Orang yang selalu berbicara baik-baik, orang yang selalu berbicara lemah lembut, orang yang selalu berbicara kebenaran. Ini orang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang yang selalu menjaga lidah itu merupakan golongan kedua yang dirindukan oleh surga? Karena dengan mampunya orang itu menjaga lidah, maka dia selamat dari bahaya lidah. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh para ulama. Ungkapan itu bunyinya salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana cara dia menjaga lidah. Jadi lidah ini bisa menyelamatkan orang itu, bisa juga membahayakan orang itu. Tergantung bagaimana cara dia menjaga lidahnya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, orang yang pandai menjaga lidah sesungguhnya menunjukkan tandanya dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hadis itu Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Jadi agama ini, Islam ini menyuruh kita untuk berkata yang baik, dan itu tanda orang beriman. Kalau kita nggak sanggup berkata yang baik, janganlah mulut kita ini kita gunakan untuk berkata-kata, tapi baguslah kita diam. Itulah yang kemudian dikatakan diam itu bisa bermakna emas. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, golongan ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mud'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Makan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Artinya manusia itu penting untuk makan, walaupun hidup manusia bukan untuk makan, tapi makan itu penting bagi manusia.
orang yang tidak makan atau kelaparan tentu akan mempengaruhi hidup dan kehidupannya. Jadi membantu orang yang kelaparan tentu akan membantu dia untuk hidup. Membantu orang hidup itu kebaikan. Makanya surga itu suka kepada orang yang membantu, suka memberi makan orang lapar. Karena orang yang membantu memberi makan orang lapar, itu artinya dia telah membantu orang untuk hidup dalam hidup dan kehidupan ini. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang atau manusia di kehidupan dunia ini, maka nanti di akhirat Allah akan beri makanan dan buah-buahan dari dalam surga bagi orang tersebut. Kemudian barang siapa yang memberi minum orang atau manusia dalam kehidupan di dunia ini, maka nanti di akhirat Allah akan berikan minum dari telaga-telaga surga yang ada di sana. Itulah hebatnya orang yang selalu memberikan makan orang yang kelaparan dalam hidup dan kehidupan ini. Siapa orang yang lapar? Orang yang lapar itu dua macam. Ada orang yang lapar memang karena ketiadaan makanan. Lapar karena kefakiran. Lapar karena kemiskinan. Susah hidup. Memang nggak punya makanan, nggak punya minuman. Akhirnya dia lapar. Ini kita bantu, ini kita tolong, karena mereka lapar, kebaikan. Kemudian lapar kedua, lapar ada makanan. Lapar tapi ada makanan. Contohnya adalah orang yang puasa. Orang puasa lapar, padahal ada makanan, ada minuman. Kita bantu, kita tolong orang yang lapar dengan memberikan makanan. Ini kebaikan. Jadi orang yang lapar itu bisa lapar karena memang betul-betul nggak ada makanan, minuman. Inilah golongan kelompok fakir dan miskin, duafa. Kemudian yang lapar itu bisa juga karena adanya makanan, ada minuman, tapi dia memang tidak bisa makan sebab dia berpuasa, beribadah. Membantu keduanya, memberikan makan keduanya, ini merupakan perbuatan baik yang membuat orangnya dirindukan oleh surga. Kalau membantu orang fakir miskin, itu kan tentu bisa kita berikan dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah. Tapi kalau untuk orang yang tidak fakir miskin tapi dia lapar, tentu kita berikan dalam bentuk bukaan. Karena orang yang lapar ternyata ada makanan, itu pasti orang yang sedang puasa. Jadi kita berikan kepada dia tentu dalam bentuk bukaan. Kata Rasul dalam hadis, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan kepadanya pahala puasa dari orang yang diberikan bukaan tersebut. Inilah hebatnya orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang lapar. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, jangan kemana-mana. Untuk golongan yang terakhir yang dirindukan surga akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat.
Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Sahabat Muslim, habiskan waktu Anda selama bulan Ramadan dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan menambah pengetahuan seputar Islam lewat tayangan Jendela Islam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mengapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu orang yang istimewa dalam pandangan Allah. Sebab ibadah puasa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah merupakan ibadah yang istimewa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam, semua amal manusia itu baginya, bagi yang mengamalkan itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasi berapa cocok balasan untuk orang yang berpuasa tersebut. Jadi hadis qudsi ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu memang ibadah yang istimewa dalam pandangan Allah. Jadi kalau orang yang sudah diistimewakan oleh Allah ini kan sudah pastilah surga pun akan mengistimewakannya, surga pun akan merindukannya. Karena dengan melaksanakan ibadah puasa orang tersebut pastilah orang yang kuat, orang yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Sebab ibadah puasa itu adalah merupakan ibadah yang berat untuk dilakukan, kecuali hanya bagi orang-orang yang kuat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kemudian mengapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi orang yang merindukan surga? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jannati babun au baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, dan pintu itu kata Rasul pintu khusus yang disebut dengan babur royan, pintu royan. Pintu royan ini kata Rasulullah adalah pintu yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.
Dari dalam pintu itu nanti akan keluar suara memanggil, wahai orang-orang yang berpuasa, silakan masuk kemari. Dan setelah semua orang yang berpuasa masuk ke dalam Babur Rayyan, maka pintu Babur Rayyan ini akan tertutup untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi orang yang masuk ke dalam Babur Rayyan setelah semua orang yang berpuasa itu masuk ke dalamnya. Jadi di surga itu memang telah disediakan Allah satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Makanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu istimewa, udah pasti dirindukan surga. Karena di dalam surga sendiri pun ada satu pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, marilah di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa dengan baik. Berpuasalah karena Allah dengan dasar iman dan keikhlasan. Maka bukan hanya dia akan dicintai Allah, bukan hanya dia akan dirindukan surga, bukan hanya dia akan menjadi orang yang sehat, tapi juga akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan keikhlasan, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang betul-betul puasa karena iman dan juga ikhlas semata-mata karena Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan pada masa yang lalu ini. Kita tidak tahu jumlahnya, tapi dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa dengan baik karena dasar iman dan keikhlasan di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, dari 4 golongan yang dinyatakan oleh Rasulullah dirindukan surga, ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk kita berusaha beramal dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu keempatnya sekaligus, sudah pasti kita menjadi orang yang luar biasa dalam hidup dan kehidupannya. Tapi kalau tidak mampu, setidaknya satu dari 4 golongan itu bisa kita jadikan sebagai andalan. Rajinlah membaca Quran, selalulah berkata yang baik dan benar. Baik, berbagilah kepada orang yang memang membutuhkan tolongan. Dan yang terakhir, berpuasalah dengan baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan melalui uraian dan kajian kita pada kesempatan ini dapat membuka semangat kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk golongan orang yang dirindukan surga di yaumil akhir. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah peti. Kalau ada yang salah-salah, tolong dimaafkan saat ini, jangan sampai dibawa mati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.